Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Malam ini saya akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan nuansa mistis dan misteri, yaitu tentang Malam Satu Suro. Meskipun malam ini tampak seperti malam-malam biasanya, ada nuansa berbeda yang menyelimuti setiap sudut kampung. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Tanto. Tanto adalah seorang sopir truk yang sering berkelana, membawa muatan dari satu kota ke kota lainnya. Kehidupannya keras, penuh liku dan rintangan di jalan. Namun, pada malam Satu Suro kali ini, Tanto memilih untuk berada di rumah. Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa malam ini harus dia lewati dengan lebih khusyuk. Mungkin ada sebuah pesan yang perlu dia tangkap dari malam yang penuh mistis ini. Seperti tradisi keluarganya, Tanto memulai hari dengan berpuasa sejak pagi. Setiap kali perutnya mulai berkeroncong, dia mengingat kembali cerita-cerita leluhur tentang pentingnya berpuasa pada hari Satu Suro. Bukan hanya sebagai bentuk laku prihatin, tetapi juga sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan raga dari segala hal buruk yang mungkin terjadi di tahun sebelumnya. Saat matahari mulai terbenam, keluarga Tanto berkumpul di ruang tamu yang sederhana namun hangat. Ibunya, dengan wajah yang penuh kasih, menyajikan hidangan sederhana untuk berbuka puasa. Mereka makan dalam diam, namun setiap suapan terasa seperti mengisi kekosongan jiwa mereka dengan kebersamaan dan kasih sayang. Setelah makan, mereka beranjak ke tempat pemandian suci di ujung desa. Tempat itu terkenal dengan mata air yang dipercaya memiliki kekuatan untuk membersihkan diri dari segala energi negatif. Dengan langkah yang penuh kehati-hatian, mereka menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Cahaya rembulan yang redup menambah kesan mistis perjalanan mereka. Tanto berjalan di depan, diikuti oleh ayah dan ibunya. Sesampainya di sana, mereka bergantian membasuh diri dengan air yang dingin dan segar. Setiap percikan air yang menyentuh kulit terasa seperti menghapus beban dan kotoran jiwa yang telah menumpuk selama setahun. Malam semakin larut, dan desa mulai diselimuti kabut tipis. Suara gamelan yang mengiringi pagelaran wayang kulit dari balai desa mulai terdengar samar-samar, menambah kesan magis malam itu. Banyak warga yang berkumpul untuk menonton wayang, sebuah tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman leluhur mereka. Tanto dan keluarganya pun ikut bergabung. Mereka duduk di bawah pohon beringin besar yang konon dihuni oleh makhluk halus penunggu desa. Udara malam yang dingin tak menghalangi semangat mereka untuk menyaksikan pagelaran yang penuh makna. Cerita wayang yang dibawakan malam itu adalah tentang perjalanan hidup seorang ksatria yang penuh dengan liku dan cobaan, namun akhirnya mencapai kemenangan karena kesabaran dan keikhlasannya. Setiap adegan yang ditampilkan oleh dalang seolah-olah menggambarkan perjalanan hidup Tanto sendiri sebagai sopir truk yang sering harus menghadapi berbagai rintangan di jalan. Dia teringat saat-saat di mana dia harus berjuang melawan rasa lelah, rasa takut, dan kesepian di tengah malam yang gelap di jalan raya. Namun, seperti ksatria dalam cerita wayang, dia belajar bahwa dengan ketulusan hati dan keikhlasan, semua rintangan bisa dilalui. Setelah pagelaran usai, banyak warga yang melakukan ritual larung sesaji di sungai dekat desa. Mereka membawa berbagai macam persembahan seperti kembang, buah-buahan, dan makanan. Sesaji itu mereka hanyutkan di sungai sebagai simbol harapan agar segala kesulitan dan bala bisa ikut terbawa arus dan hilang. Tanto turut serta melepaskan sesaji sambil berdoa dalam hati. Di bawah langit yang gelap dengan bintang-bintang berkelip, dia memohon perlindungan dan berkah di tahun yang baru. Air sungai yang dingin menyentuh kakinya, seolah-olah menyampaikan pesan dari alam bahwa semua akan baik-baik saja. Malam itu, Tanto merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di tengah kesunyian malam Satu Suro, dia merasa lebih dekat dengan keluarganya, dengan leluhurnya, dan dengan Sang Pencipta. Ada rasa damai yang menyelimuti hatinya, seperti pelukan hangat yang melindunginya dari segala bahaya. Saat dia berbaring untuk tidur, ada perasaan damai yang menyelimuti hatinya.
Dia tahu perjalanan hidupnya sebagai sopir truk mungkin masih akan penuh dengan tantangan. Namun dengan ketulusan hati dan keikhlasan, dia yakin bisa melewati semuanya. Malam Satu Suro telah mengajarkannya banyak hal, bahwa di balik setiap cobaan ada hikmah, di balik setiap kesulitan ada jalan, dan di balik setiap malam yang gelap ada fajar yang menanti. Dengan keyakinan ini, Tanto siap menghadapi tahun yang baru dengan semangat yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.